Pemirsa Ekspor TV dimanapun berada, kali ini kita ngobrol bareng Bapak Kepala Sekolah Ekspor, Dr. Handito Jono, di sebuah coffee shop yang bernama Rumah Kopi Nusantara. Nah, tepatnya itu di lobi atau di lantai dasar di kantor Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Jakarta. Nah, kita langsung aja ngobrol-ngobrol sama Bapak ya. Selamat sore Pak Handito. Ya, sore. Ngomong-ngomong kopi, Bapak memang suka kopi, Pak? Saya minum kopi kadang-kadang. Ya, tapi kadang-kadang bisa sering juga gitu. Iya. Tapi saya bukan ahli kopi. Bukannya Mas Kun ahli kopi? Nggak follower saja Pak, kita belum Kan, ahli. Belum kopi yang expert. baik itu gimana kopi yang baik itu? Kopi yang baik untuk standar ekspor itu biasanya dimulai dari proses pasca panennya Pak. Bahkan orang mulai dari proses penanaman bibitnya. Nah, salah satu ladang kopi di Indonesia, tepatnya di Toraja, itu mereka menggandeng langsung para ahli dari Jepang Pak. Datang langsung memberikan edukasi kepada petani kopi di sana, dan sudah semacam monopoli lah dalam tanda petik ya. Mulai diurus dari hulu ke hilir sampai proses packagingnya dan green bean-nya itu Pak. Oh gitu. Saya juga mendengar juga selain kopi Toraja, kopi Mandailing, kopi Jawa, ada juga kopi Flores. Apa istimewanya kopi Flores? Ya, kopi Flores itu salah satu varietas kopi Arabica yang memang sudah jauh-jauh sebelum dia ngetop di saat-saat ini. Dulu itu zaman misionaris sudah sering dibawa ke Eropa. Jadi kopi Flores itu lebih tenar di Italia, Prancis, dan Spanyol. Rasanya, rasa khasnya apa? Ya, rasa khasnya itu lebih ke buah-buahan, terus dengan aromanya sedikit vanili gitu loh, aroma vanili. Kopinya kopi Arabica. Arabica. Apa bedanya kopi Arabica sama Robusta? Ya, kalau kopi Robusta itu lebih kepada rasa pahitnya aja. Mau diolah seperti apapun, tetap aja pahit yang dimunculkan karena strong banget. Dan Arabica juga, Robusta juga punya market tersendiri, khususnya di orang-orang Eropa yang suka espresso. Mereka lebih suka. Kalau Arabica itu rasanya ada asamnya, ada pahitnya juga. Pada intinya kalau memang penikmat kopi lebih suka Arabica. Oh gitu. Tadi Iya. ada espresso itu maksudnya gimana? Iya. Espresso itu biasanya saripati kopi yang dipres dalam sekian menit di sebuah mesin, namanya mesin espresso. Oke. Dan itu memang ya dari sekian gram yang di grind dengan standar tertentu, hasilkan 130 mili kira-kira begitu. Oke. Nah itu contoh gitu ya, bagaimana kita memahami kopi. Jadi kopi itu ternyata banyak ini. Ada kopi yang warnanya nggak gelap, ini yang itu warnanya gelap gitu ya. Kenapa warna yang itu gelap ini nggak? Oh, karena ini kopi latte, dicampur susu, dicampur macam-macam. Tapi memang antara varietas satu dengan yang lain bisa berbeda-beda ya. Saya bukan ahli kopi ya, Mas Kun yang ahli kopi gitu ya. Tapi kalau tadi kita lihat bagaimana kita melihat kopi, nah ini merupakan salah satu produk unggulan Indonesia. Kopi ada di mana-mana, di banyak negara ada. Tapi tetap saja kopi Indonesia itu punya sesuatu yang khas gitu ya. Ada indikasi geografis namanya. Ada kopi-kopi dari daerah-daerah tertentu yang memang karena unsur hara di situ juga iklimnya gitu menghasilkan kopi yang berbeda. Ada kopi dari Papua, Amungme, Papua gitu. Yang ngambilnya aja mahal karena ada di puncak gunung gitu. Transportasinya sulit gitu, harus pakai helikopter seringkali. Tentu saja kopinya menjadi mahal, tapi ada sesuatu yang istimewa gitu. Dan itu ada juga penggemar kopi yang kemudian pengennya kopi itu meskipun mahal kan gitu ya. Jadi kopi ini salah satu komoditas yang boleh dikatakan menjadi salah satu pilihan produk untuk kita kembangkan di pasar ekspor. Pak, tadi sebut-sebut kopi dari Papua Pak. Ternyata ada di situ Bapak ya? Wah iya, ini ada Wamena Papua, kopi, ya kan? Ada Kintamani Bali, kopi. Ada Bengkulu, Sumatera, kopi. Ada Solok, Sumatera, kopi. Ada Kolosi Rekang, Sulawesi. Ada Toraja, Sapan, Sulawesi. Ada Sidikalang, Sumatera. Ada Bajawa, Flores, ada Bajawa, Flores. Ada juga Tanah Toraja, Sulawesi. Jadi ini banyak banget nih. Ini memang ada di Rumah Kopi Nusantara ya, di Indonesia Coffee Map. Jadi kita memang punya peta kopi yang luar biasa.
Nah, ketika kita bicara ekspor, memang pasarnya kan beda-beda itu. Ada konsumen yang menghargai sesuatu yang unik, yang khas gitu. Mahal juga nggak apa-apa, dia bilang, duitnya dia banyak, jadi kalau beli kopi 1 cangkir 1 juta juga nggak apa-apa kan, minum kopi paling sehari sekali kan gitu, buat dia nggak masalah kan. Tapi ada yang konsumen yang nggak begitu, yang dia bilang kalau mau cari minum kopi yang 1 cangkir 1.000 aja katanya. Ada juga yang begitu ya, yang penting rasa kopi kan gitu kan. Meskipun sebagian besar isinya bukan kopi itu nanti, gula barangkali gitu. Tapi ya ada juga konsumen yang begitu. Artinya kita jangan lupa melihat bahwa konsumen itu memang berbeda-beda. Sama di luar negeri juga begitu. Ada konsumen yang maunya kopi yang varietas khusus, ada yang penting kopi aja gitu. Ada yang maunya green bean, ada yang maunya udah di roasting gitu ya, udah diolah menjadi kopi yang produk turunannya banyak gitu. Nah, tapi seringkali kan kita bilang, kalau ekspor kan baiknya yang udah diolah. Belum tentu. Konsumennya di sana mintanya, mendingan gua beli green bean aja. Nanti karena di sini cara roastingnya berbeda-beda. Nah, itu ada cara roasting yang begini bisa berbeda-beda, itu nanti konsumen yang menentukan. Roasting kopi itu apa? Roasting kopi itu ada medium to dark, atau medium light dan dark ya. Terus ada medium lagi, medium to dark, medium to light gitu. Gitu. Yeah. Kalau yang dark itu khusus di robusta karena untuk kepentingan espresso. Biar masukin ke kopi susu gini jadi ada teksturnya. Kalau yang light kan nanti malah kelihatan susu melulu gitu. Jadi tergantung ininya ya, produk yang kita mau minum ya. Nah, cara roastingnya juga beda. Kalau yang ini yang penting seger ya. Enak. Jangan lupa kalau ke Kemendak mampir di Rumah Kopi Nusantara. Ya. Terima kasih pemirsa Ekspor TV dimanapun berada. Bincang sore santai bersama Bapak Handito Juwono, Kepala Sekolah Ekspor di Coffee Shop Rumah Kopi Nusantara Kemendak Republik Indonesia Jakarta. Salam ekspor.